Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu pada mata kuliah psikologi abnormal dengan tema kali ini adalah gangguan mood dan bunuh diri. Meski perkuliahan kita kali ini masih dilaksanakan secara daring, harapan saya tidak mengurangi semangat teman-teman semua untuk belajar di rumah. Harapannya tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang gangguan mood dan bunuh diri. Kalau kita bicara tentang gangguan mood, oh ya, teman-teman sebelumnya saya minta maaf ya karena berhubung rumah saya di pinggir jalan nih mungkin ada backsound kendaraan yang agak sedikit berisik. Mohon dimaklumin atau saya minta maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas suara saya. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita sering nggak sih mendengar kata gangguan dengar kata-kata mood? Kalau kita tanya nih, ayo dong, lagi ngapain nih? Aduh, aku lagi nggak mood nih. Sering ya kita lontarkan, walaupun kita sebenarnya apa sih nggak mood? Mood tuh apa sih? Nah, mood itu kalau mood kan dari bahasa Inggris ya. Lalu eh, tentang suasana hati. Berarti menunjukkan mood kita itu suasana hati kita seperti apa sih hari ini? Seperti itu ya kira-kira gambarannya. Oke. Nah, yang kita bahas hari ini ada dua, mood dan bunuh diri. Kenapa sih berdampingan gitu ya? Tentunya orang yang melakukan bunuh diri pasti dasar awalnya tuh ada suasana hatinya gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Oke. Nah, kalau kita lihat gangguan mood itu sendiri sama dengan gangguan afek ya atau gangguan suasana hati. Kalau di dalam Nevit itu adalah gangguan suasana hati. Nah, kalau gangguan suasana hati itu di dalam PPDGJ atau di dalam klasifikasi gangguan itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gangguan depresi mayor, selanjutnya adalah gangguan manik depresi. Nah, kalau teman-teman dilihat, teman-teman di rumah punya buku panduan PPDGJ, itu termasuk pada gangguan mood itu ada di F30 ya. Teman-teman bisa sambil disimak. Di sana ada di F30 itu ada gangguan suasana perasaan atau afek ya. Afek itu sama dengan mood. Oke. Nah, yang pertama itu kalau di sini dijelaskan ada depresi, depresi mayor, sedangkan yang kedua adalah gangguan manik depresi. Nah, kita kenal dulu nih, apa sih depresi itu? Kalau depresi di sini menurut Nevit adalah suatu keadaan sedih, lesu, tidak tertarik pada suatu kegiatan apapun meski kegiatan itu menyenangkan ya. Itu depresi. Pernah nggak kita melihat atau mengobservasi teman atau diri kita sendiri kehilangan minat misalnya ya. Kehilangan minatnya yang seperti apa sih? Misalnya, oh dia udah 2 mingguan ini nih, misalnya udah nggak mau keluar rumah, makannya berkurang, tidurnya nggak teratur, terus lesu, sampai malas mandi mungkin. Nah, itu perlu kita warning. Kalau sehari aja sih nggak masalah ya, semua kita mungkin punya ngerasakan males, aduh sehari ini males, tapi warning ketika itu sudah dirasakan 1 bulan terakhir misalnya. Warning, kenapa sih 1 bulan terakhir ini saya sudah nggak mau kontak dengan sosial, saya tidak mau berhubungan dengan sosial orang lain kayak gitu. Saya maunya di kamar aja, itu perlu diperhatikan lagi, termasuk diri kita sendiri mungkin pernah mengalami ini. Lalu yang kedua itu ada manik.
Manik itu apa sih? Nah, keadaan kebalikannya yang namun dia ekstrim dari depresi. Keadaan yang sangat gembira atau euforia, kepercayaan yang berlebihan bahwa dunia adalah miliknya sampai nggak kenal capek, terus pokoknya seharian tuh aktivitas terus ya, tanpa disadari, tanpa ada rasa lelah. Nah, kebalikannya dari depresi. Kalau depresi itu nggak mau melakukan aktivitas apapun, sedangkan manik tuh sangat berlebihan aktivitasnya. Nah, lalu, gangguan depresi tanpa riwayat manik itu disebut dengan unipolar depression. Terus gangguan depresi dengan disertai manik itu disebut bipolar depresi. Nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau unipolar depression itu kalau menurut survei diderita hampir 6% orang dewasa, kurang lebih 10 juta. Ini menurut penelitian ya. Kalau menurut Weisman dan Claremont, ini 15% penduduk dunia mengalami episode berat dari unipolar depresi pada beberapa periode dalam kehidupannya. Nah, terjadi pada siapa? Laki-laki itu kurang lebih usia 50, sedangkan perempuan itu kurang lebih antara rentang 35 sampai 45 tahun. Oke. Teman-teman nanti boleh dicatat apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, nanti kita buka di sesi Zoom ya. Silakan beberapa pertanyaan, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan dicatat. Oke, kita lanjut ya. Hampir semua negara industri, wanita 2 kali lebih banyak mengalami episode berat unipolar depression. Kenapa sih banyak kasus ini terjadi pada wanita? Kira-kira apa? Karena perempuan rata-rata sifatnya adalah perasaan, sehingga dia lebih mengalami kerentanan 2 kali lebih banyak daripada laki-laki. Lalu kalau anak-anak, laki-laki dan perempuan sama saja rentangnya. Nah, alasan wanita lebih banyak kenapa? Yang pertama itu adalah the artifact hypothesis ya. Yang kedua adalah linked hypothesis, terus yang kedua sosial kultural. Nah, ada beberapa yang mempengaruhinya mulai dari culture, lalu kepribadiannya, lalu ada beberapa lagi yang nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi ya. Oke. Nah, yang pertama nih, the artifact hypothesis. Terus apa sih maksudnya studi gagal mendeteksi depresi pada laki-laki? Alasannya kenapa? Laki-laki kurang diterima secara sosial jika mengemukakan perasaan depresinya atau mencari terlibat. Pernah nggak mendengar kalau laki-laki dari kecil deh, mungkin sekarang masih sering kita dengar ya, anak laki-laki itu nggak boleh nangis, anak laki-laki itu nggak boleh cengeng, anak laki-laki itu harus kuat, sehingga culture kita terbiasa untuk laki-laki tidak boleh bercerita, mengungkapkan apa yang dirasakannya, terutama di Indonesia, karena kita tidak terbiasa dengan hal itu. Ah, laki-laki kok cemen gitu aja, sedih, gini aja cerita, misalnya seperti itulah ya. Lalu wanita depresi, dia langsung ekspresinya apa? Sedih, menangis, sehingga mudah didiagnosa. Sementara laki-laki kalau kita lihat kan strong, padahal di balik itu mungkin banyak peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Lalu kalau laki-laki pandai menyembunyikan simptomnya ya. Caranya apa? Dengan yang tidak yang hal-hal negatif, misalnya minum-minuman keras, narkotika, apapun yang hal-hal negatif gitu ya. Lalu kalau yang penyebab kedua ini dominasinya kromosom, lebih ke genetik ya. Wanita secara genotip kalau dalam kromosom itu XX ya, sehingga berisiko daripada laki-laki yang XY. Ini kalau secara biologis ya. Dukungan ilmiahnya seperti apa? Depresi berhubungan dengan abnormalitas kromosom, misalnya buta warna ya.
Nah, kenapa perempuan lebih rentan kayak gitu? Karena juga secara genetik juga mempengaruhi itu. Lalu sosial kultural. Kenapa? Kualitas peran sosial dalam masyarakat membuat wanita lebih rapuh. Karena apa? Kasihan perempuan, dulu sehingga perempuan itu mudah dikasihani, ya. Terus yang kebanyakan terjadi itu apalagi kalau pada perempuan? Dulu mungkin ibu rumah tangga itu tekanannya lebih banyak ya, sangat tidak dihargai, apapun itu. Namun sekarang, tarafnya asalkan tahu bagaimana cara me-manage, stresor yang muncul, itu itu tidak semua ibu rumah tangga mengalami hal ini, gitu ya. Karena kalau dulu itu ibu rumah tangga tuh tidak dihargai gitu ya. Lalu kalau wanita karir lebih dari beban ganda. Pagi dia harus bekerja, malamnya dia harus tetap menjalankan peran peran rumah tangganya. Malahan wanita karir lebih 2 kali beresiko kalau saya lihat, karena dia sudah kelelahan di tempat aktivitasnya, pulang kerja dia harus memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan, ya, gitu ya. Lalu depresi itu merupakan respon normal terhadap berbagai stres kehidupan. Nah, kalau stres, setiap orang itu punya stres. Kalau kita nggak punya stres, itu tidak ada tantangan bagi hidup kita gitu ya. Misalnya tekanan, oh besok mau ujian nih, pasti kita punya pikiran, aduh gimana nih ya, terus nilai kita anjlok misalnya gitu, kita langsung stres kan, di mana ya salahku gitu. Itu kan hal-hal yang normal ya, suatu peristiwa yang memang lazim semua orang merasakannya. Makanya ketika stres, semua orang pasti pernah mengalaminya. Namun dari stres itu, apakah akan berujung menjadi depresi? Kenapa bisa? Karena mungkin salah satunya adalah problem solving yang tidak tepat, misalnya ya, cara penanganannya yang lamban, misalnya, atau individu itu sendiri nggak paham apa yang sedang dialaminya, gitu. Situasi yang sering menimbulkan depresi misalnya apa? Nah, kegagalan sekolah, tempat kerja, kehilangan orang tua yang dicintai. Biasanya kalau di sekolah apa? Hubungan dengan teman, akademik gitu ya. Terus sebenarnya banyak faktor ya, tempat kerja jelas, antara pimpinan dan bawahan, antara rekan kerja, antara dengan beban kerja gitu ya. Kehilangan orang dicintai pasti. Semua kita pernah merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai. Entah itu kakek kita, nenek kita, orang tua kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, anak kita, suami kita, istri kita, siapapun itu orang-orang yang memang sahabat kita, yang merasakan kita adalah orang-orang itu adalah orang yang dicintai. Lalu ada juga dengan misalnya hubungan dengan orang tua dan anak, anak dengan orang tua, seperti itu, orang tua dengan keluarga, anak dengan keluarga besar, seperti itu. Semua banyak faktor. Lalu dianggap normal apabila depresi dianggap abnormal apabila berkepanjangan. Nah, kapan sih bisa kita katakan orang itu depresi? Coba kalau kita lihat di teman-teman kalau yang punya PPDGJ, itu bisa dikatakan depresi, bisa ditegakkan depresi itu sekurang-kurangnya 2 minggu. Ya, jadi hati-hati. Ketika sudah 2 minggu mengurung diri di kamar, nggak mau makan, tidur nggak mau, tapi nangis terus sudah sampai mandi pun nggak mau, itu warning ya. Apalagi udah 1 bulan. Cepat carilah pertolongan orang-orang terdekat. Gejalanya seperti apa? Emosional. Emosionalnya seperti apa? Mungkin emosionalnya yang nggak stabil, nggak tahu rasa sedih, senang itu tidak bisa dibedakan. Lalu marah, kecewa itu tidak bisa diungkapkan. Terus perilaku motivasional, misalnya apa? Kehilangan minat, mau ngapa-ngapain juga nggak
mau kuliah males, misalnya kayak gitu ya. Secara kognitif udah malas mikir, ngomongnya udah nggak nyambung, terus somatis, misalnya apa, ada mulai gangguan perut dan segala macam, kayak gitu. Mual, muntah, gejala-gejala fisiknya mungkin yang muncul gitu ya. Lalu, selanjutnya apa? Emotional symptom. Nah, ini ciri-cirinya ya. Kalau emotional symptom, contohnya seperti merasa tertekan, kesedihan mendalam, kesal, patah hati. Nah, siapa nih yang sering mengalami patah hati ya, yang berlarut-larut. Lalu perasaan tidak senang, sengsara, kosong, terhina, tadi saya juga sudah bahas. Sedikit kesenangan terhadap setiap hal dan cenderung kehilangan perasaan umum. Kalau diajak temannya ketawa, males misalnya. Cemas, marah, sering menangis, atau kehilangan afeksi terhadap teman, keluarga. Misalnya saya cemburu pada semua orang, kok hidup saya seperti ini gitu ya, kok nasib saya seperti ini banget gitu ya. Saya merasa tidak dicintai siapapun, tidak berguna misalnya gitu. Atau bahkan sampai putus asa misalnya kayak gitu ya. Nah, stres yang tidak terkontrol menyebabkan perasaan tidak berdaya. Saya merasa nggak berdaya untuk hal ini, misalnya gitu ya. Kecemasan sebagai respon stres biasanya mengawali depresi sebagai reaksi stres yang berkepanjangan. Gitu. Oke. Kalau motivasional gimana? Kehilangan keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bisa dilakukan. Menarik diri dari lingkungan sosial atau masyarakat. Nggak mau berteman dengan teman-temannya yang harusnya dia bisa kuliah dia nggak mau kuliah misalnya gitu ya, mengalami kemunduran dorongan inisiatif dan spontanitas. Pokoknya nggak inisiatif aja, pokoknya diam berdiam diri aja nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Kalau menurut Beck, nah dia mengatakan saya tidak ingin melakukan apapun. Adalah aku nggak mau ngapa-ngapain. Oh gini nggak mau. Mau gini no. Mau ngomong nggak mau. Pokoknya semuanya enggak gitu ya. Terus muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah ini sudah pada taraf akhir ya kalau di dalam PPDGJ itu depresi berat sudah. Kalau depresi itu di PPDGJ bagiannya ada depresi ringan, depresi sedang, depresi berat tanpa gejala psikotik, atau dengan gejala psikotik ya. Nah, hal-hal ini yang memang perlu kita perhatikan gitu ya. Kalau ada keinginan ide muncul diri itu termasuk dengan gejala depresi berat ya. Nah, 7 sampai 15 penderita depresi ingin bunuh diri. Orang yang melakukan bunuh diri rata-rata awal mulanya adalah depresi. Pasti dia mengalami gangguan mood. Lalu orang yang bunuh diri, 50% orang yang melakukan bunuh diri karena depresi. Ya. Dan akhir-akhir ini juga kasus bunuh diri lumayan sering kita baca ya, khususnya di daerah kita. Kok bisa ya orang melakukan bunuh diri gitu ya, padahal seorang aparat misalnya, padahal dia hari-harinya alim misalnya gitu. Semua itu tidak bisa menjamin apapun itu untuk orang melakukan bunuh diri. Nah, kalau secara perilakunya, aktivitasnya secara dramatis menurun, sangat tidak produktif. Itu tadi, tidak mau melakukan aktivitas apapun. Cenderung menghabiskan waktu sendirian, mengurung diri misalnya di kamar, dalam waktu yang lama, berkurung, nggak membuka pintu gitu ya. Bergeraknya lebih malas, kehilangan energi, jalan aja lemas banget. Sendalnya digeret misalnya gitu ya. Cara bicaranya lamban, apa ya? Iya, iya, misalnya gitu ya. Monoton, matanya tidak terarah, misalnya. Lalu, apa yang dibutuhkan? Lebih, misalnya konseling, lebih sedikit melakukan, ketika melakukan konseling, sedikit melakukan kontak mata dibandingkan kelihatan depresi. Sedikit pengalaman saya ketika kasus-kasus yang muncul
Kalau, variasi kasus yang sering muncul di Jambi, terutama di praktik saya, memang itu kebanyakan di gangguan mood. Gangguan mood-nya lebih banyak tuh di depresi, khususnya di wanita ya. Ketika seseorang yang datang dengan kondisi depresi berat, biasanya dia minim kontak mata terhadap saya. Apalagi, dia datang atas keinginan keluarga misalnya ya, bukan atas keinginan dia sendiri. Cenderung nunduk, kalau ditanya jawabannya iya, enggak. Sehingga kita tuh bingung mau tanya apa lagi gitu ya. Ngomongnya sedikit, ah, iya, enggak, itu doang yang diomongin ya, rata-rata seperti itu. Nah, kalau secara kognitifnya apa sih? Memiliki pandangan negatif, aku udah nggak berdaya, misalnya kayak gitu ya. The inferiority, terus mungkin mungkin jahat juga. Aku dendam banget dengan ini gitu ya. Terus mulai berpikiran negatif gitu ya, muncul gitu. Memiliki pandangan tentang fisik lebih jelek. Aku kok nggak menarik ya, kok aku seperti ini ya, misalnya gitu. Menyalahkan diri. Coba aja nggak kayak gini, coba aja nggak kayak gitu, misalnya seperti itu ya. Merasa tidak mampu mengontrol, memperbaiki pertemuan dan keadaan sehari-hari, terus memiliki pandangan negatif tentang masa depan. Kayaknya aku gagal ya, aku nggak bisa menjadi orang yang sukses ke depannya, sudah hopeless gitu ya. Percaya tidak ada sesuatu yang akan berkembang baik, mengharapkan hal yang terburuk sehingga lebih suka menunda-nunda. Rasa putus asa, harapan mendorong pemikiran untuk berdiri, udahlah aku kayaknya udah lelah, capek hidup kayak gini terus misalnya. Aku terlalu merepotkan orang, lebih baik mungkin orang senang ketika aku nggak ada, misalnya gitu ya. Mengeluh kemampuan intelektualnya, misalnya merosot, bingung, tidak mampu mengingat tentang apapun, misalnya mudah lupa, kayak gitu ya. Terganggu, mudah terganggu, kegaduhan di luar, misalnya kalau ada berisik sendiri dia marah, kayak gitu ya. Dan kalau, problem solving-nya cenderung jelek ya. Sulit mengingat kejadian yang telah lama berselang. Ya, kasus-kasus depresi ketika kita ajak konseling, cenderung ceritanya random, cenderung ceritanya tidak berurutan, sehingga dia banyak lupa. Ketika tanya, apa ya, lupa saya Bu, waktu kejadian itu apa ya, aduh pokoknya gitu deh, saya lupa kapannya, misalnya gitu. Dia sulit mengingat kapan itu terjadi. Kalau somatik gimana? Depresi sering diikuti penyakit fisik ringan, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, sembelit, gitu ya, rasa tidak enak pada dada, kenyerian umum. Ini yang banyak sering, aduh Bu, saya ini akhir-akhir sakit kepala banget. Padahal cuman merasa. Secara fisik dia memang sakit kepala biasa, terus dia sampai diare mungkin ya. Kebanyakan tidur tapi sering bangun di malam hari. Biasanya orang-orang depresi hari siang dia tidur, kalau malam dia melek. Kayak bayi baru lahir gitu ya. Oke, ini ciri-cirinya. Nah, kalau kita lihat secara perspektif psikoanalisa, ditafsirkan sebagai suatu reaksi terhadap kehilangan orang yang dicintai. Ini secara psikoanalisa ya. Misalnya dia kehilangan sosok ibunya, yang mana dia sangat dekat dengan ibunya, pekerjaannya yang mungkin dia harapan satu-satunya di pekerjaan itu, kedudukannya, dan pada suatu saat semua itu menghilang dan pada akhirnya dia mengalami stres berat sehingga mengalami depresi. Terus kehilangan kasih sayang, perhatian di masa kecil juga bisa tentang pola asuh yang akan menimbulkan regresi sehingga muncul keadaan tergantung dan tidak berdaya ketika mengalami kehilangan gitu ya. Bahwa orang-orang depresi memiliki harga diri yang rendah, perasaan tidak berguna yang bersumber dari kebutuhan masa kecil akan persetujuan orang tuanya. Ketika dewasa, sumber depresinya siapa? Bukan orang lain. Dan juga pengalaman saya, kasus-kasus depresi ini rata-rata banyak dialami di kejadian masa lampau, terutama dengan hubungan orang tua, kayak gitu ya, kebanyakan seperti itu. Orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dicintainya. Oke. Kalau perspektif belajar seperti apa?
Kalau dalam pendekatan ini yang kita kenal sebagai reinforcement approach ya. Apa itu? Orang akan mengalami depresi bila lingkungan sosial sedikit sekali memberi penguat positif. Ciri-cirinya apa? Orang-orang yang dependen, orang-orang yang tidak bisa hidup mandiri, sehingga dia kehilangan lingkungan sosial, dia sedikit sekali mendapat dukungan sehingga itu menjadi sumber stresor bagi individu itu. Lalu peristiwa yang menimbulkan depresi adalah kematian orang yang dicintai, kegagalan pekerjaan. Nah, menyebabkan pengurangan penguatan yang biasanya diperoleh. Misalnya yang hari-harinya dia selalu diingatkan oleh orang tuanya, ketika orang tuanya nggak ada lagi, sumber penguatan itu kan hilang misalnya. Lalu pekerjaan yang harusnya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, namun pekerjaan itu hilang, dia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Kalau secara kognitif, pendekatannya ini yang sering didengar dengan teori Beck ya. Orang mudah terkena depresi karena telah mengembangkan sikap umum untuk menilai peristiwa dari segi negatif, kritikan diri sendiri. Nah, negative thinking ini termasuk dengan pendekatan kognitif ya. Ini, aduh aku nggak bakalan berhasil nih besok. Aku merasa nggak berguna, aku nih bodoh, apa sih ada yang lagi dengan kehidupanku, misalnya cenderung menyalahkan diri sendiri. Terus mengharapkan kegagalan daripada keberhasilan, adalah aku tuh nggak bakalan berhasil deh ke depannya gitu ya. Belum apa, aku nggak akan bisa menghadapi permasalahan ini sendirian. Misalnya seperti itu ya. Lebih membesarkan kegagalan, memberi arti kecil kesuksesan. Dia sering melihat kekurangannya daripada kelebihannya. Mungkin orang lain akan bisa melihat banyak kelebihannya, sementara individu ini akan berfokus pada kelemahannya. Ini ciri-cirinya. Konsep ketidakberdayaan. Kalau orang sudah merasa tidak berdaya, dia yakin bahwa tidak akan bisa melakukannya. Dan dia merasa percuma akan melakukan hal itu. Lalu karakter selanjutnya selalu menyalahkan diri. Coba aku dulu nggak seperti ini, ibuku pasti masih ada, ayahku masih ada, siapaku masih ada, mungkin seperti itu. Coba dan coba, andai saja, andai saja. Nih orangnya seperti ini ya, kira-kira ya, bukan perilaku. Lalu secara pendekatan biologis, perasaan diatur oleh sekelompok zat kimia disebut neurotransmitter. Ya, ini bisa akibat zat-zat kimia, juga bisa ya diakibatkan ini kelebihan hormon ataupun secara biologis yang mempengaruhi faktornya. Oke. Depresi diasumsikan kekurangan kedua macam neurotransmitter, neuropinefrin sama serotonin. Nah, dua hormon ini yang mempengaruhi orang dengan depresi. Kalau yang secara Islam ini ya, ini khususnya secara pendekatan Islam melarang seseorang untuk berputus asa. Nah, dalam keadaan terjepit pun, di mana jalan keluarnya, saya rasa di semua agama apapun melarang manusia untuk berputus asa, karena pada dasarnya pasti ada pertolongan selama ada harapan ya. Nah, yang kedua itu masuk dengan bipolar depression. Apa sih? Perilaku penderita manik ditandai dengan manik. Hiperaktivitas itu ditandai dengan bergerak dengan cepat, seolah-olah tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Terus berbicara dengan cepat dan keras serta nampak sok pandai ya. Terus ciri-cirinya apalagi? Memakai pakaian yang gemerlapan, hebring gitu ya, memberi uang banyak kepada orang asing, ambil bagian dari aktivitas berbahaya. Saya punya sedikit cerita, waktu saya praktik, saya mendapatkan kasus bipolar. Ini sampai saat ini pun saya masih sering berhubungan, dan alhamdulillah sekarang sepertinya kondisinya sudah mulai membaik walaupun tidak 100% ya, masih dikontrol obat.
Ciri-cirinya ini memang benar ada. Jadi waktu itu si klien saya ini dalam kondisi hamil tapi tidak tahu laki-lakinya siapa. Nah, beberapa kejadian ketika maniknya muncul, dia sering melakukan aktivitas yang berlebihan sehingga jarang pulang rumah. Dia pergi main tanpa ingat waktu gitu kan. Dan pada suatu waktu dia kenal nih dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu baru dikenalnya 1 sampai 3 hari, dan singkat cerita mereka berkenalan dan si klien saya menyerahkan dirinya pada laki-laki itu dan terjadilah kehamilan. Nah, waktu itu saya berdiskusi dengan psikiater karena ada memang beberapa obat-obat bipolar itu mempengaruhi hormon seksualitasnya sehingga libidonya meningkat. Itu ya salah satu faktornya. Dan satu sisi lain, dia juga suka membagikan uangnya kepada orang asing. Entah siapapun itu, kalau ketika maniknya muncul, dia suka membagikan apapun yang ia punya ke orang-orang yang di sekitar dia. Terus orangnya juga hebring gitu ya, apabila sesuatu kegiatan kayak gitu ya, ngomongnya cepat, nggak bisa diatur. Gitu. Nah ini salah satu ciri-ciri orang bipolar ya. Semua yang ada, dia mengambil nih, contohnya mengambil aktivitas berbahaya, dia nggak tahu sesuatu, padahal baru 3 hari kenal, dia sudah menyerahkan sesuatu hal yang di luar norma, gitu ya. Dia sudah melakukan hal-hal yang berbahaya, seperti itu. Lalu faktor kognitif penderita manik itu apa sih? Penilaian dan perencanaan buruk seolah sangat sempurna sehingga bertindak dengan cepat, tidak mempertimbangkan konsekuensi. Nah, kayak tadi ya, contoh klien saya selalu menghubungkan dengan contoh nyata itu ya. Dia tidak memikirkan apakah yang dia berikan ini orang, padahal setelah dia berhubungan suami istri dengan laki-laki yang tidak dikenal, dia ditinggalkan oleh laki-laki itu, dan sampai sekarang anaknya udah kelas 6 SD nggak tahu siapa bapaknya. Nah, itu artinya apa? Secara kognitif, dia tidak mampu memikirkan pertimbangan dan konsekuensi ke depannya, gitu ya. Nah, beda halnya mungkin orang di luar sana juga banyak yang melakukan MBA gitu ya, tapi kan ayahnya tahu, orangnya siapa tahu. Ini nggak tahu sama sekali karena dia tidak waktu itu dia tidak berpikir apakah itu konsekuensi ke depannya seperti apa. Dan sekarang dia kebingungan, siapa bapak? Siapa bapak dari anaknya ini? Sampai sekarang nggak tahu. Lalu penuh optimisme, cara mendengarkan orang lain berbicara sehingga menginterupsi. Dia tidak pernah mendengar saran-saran orang lain, cenderung membangkang, melawan, ini ciri-cirinya. Kadang self-esteem-nya mendekati grandiosity. Artinya apa? Penilaiannya berlebihan atas diri dan kekuasaannya di luar normalnya seseorang individu itu sendiri ya. Mudah terganggu stimulus lingkungan, terutama pada fase manik akut memiliki banyak gangguan pikiran. Ini juga ditandai seperti ini. Terus secara fisik energik, sedikit tidur, banyak aktivitas, bahkan tidak tidur sama sekali. Manifestasi manik dan depresi itu seperti apa? Kalau manik kita lihat, secara emosi bebas menyukai diri sendiri, responnya meningkat. Kalau secara kognitif, positif self image-nya, positif ekspektasinya, kecenderungan menyalahkan orang lain, penolakan masalah, sembrono dalam membuatkan keputusan. Terus dalam motivasinya apa? Perilakunya impulsif, berlebihan, dorongan untuk tidak terganggu. Lalu perilakunya hyperactivity ya, produktif, loudness atau kekerasan. Terus secara fisik tidak mudah lelah, libidonya meningkat dan insomnia. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi ketika dalam kondisi manik.
Lalu, kalau ke dalam kondisi depresi, apa sih yang ditandai? Tertekan, tidak menyukai diri, kehilangan respon, kondisinya negatif, kecenderungan menyalahkan diri sendiri, berlebihan terhadap masalah, tidak membuat keputusan. Terus motivasinya apa? Keinginan untuk tergantung, nggak bisa memutuskan suatu keputusan. Ya. Perilakunya pasif, kemunduran dalam aktivitas, lalu mudah lelah, libidonya berkurang, dan insomnia. Itu kalau tandanya. Nah, selanjutnya kita masuk dengan suicide atau bunuh diri. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar berita, khususnya kalau kita lihat sendiri di lingkungan-lingkungan terdekat kita, di orang-orang terdekat kita, bahkan di provinsi kita sendiri. Suicide ini kalau saya lihat akhir-akhir ini sering banyak dilakukan oleh orang. Kenapa? Utama ya, kalau kita di Jambi, harapan saya nanti teman-teman semua, PR besar kita semua sebagai ilmuwan psikologi untuk mengedukasi orang-orang sekitar untuk lebih care terhadap kesehatan mental. Nah, baru-baru ini kita memperingati tanggal 11 kemarin ya, Hari Bunuh Diri Sedunia, di mana orang meninggal satu hari itu persentasenya tinggi karena bunuh diri. Nah, mulai dari sekarang kita sebagai agen perubahan di lingkungan kita sharingkan, ketika kita melihat gejala-gejala muncul di orang-orang terdekat kita, berilah himbauan untuk mendatangi profesional ahli yang ada di sekitarnya. Tujuannya apa? Ketika dia tidak mampu bercerita dengan orang-orang terdekatnya, atau bahkan orang terdekatnya menjadi sumber stresor, itu perlu kita edukasi. Harus seperti apa dia bertindak, harus seperti apa dia berperilaku, harus seperti apa dia membawa dirinya. Gitu ya. Agar tindakan yang terakhir ini tidak terjadi oleh dirinya. Atau bahkan mungkin tindakan ini tidak tidak persentasenya tidak menarik. Kalau saya lihat bunuh diri ini awal mulanya memang banyak dilakukan oleh ini ya, kebanyakan itu laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki secara kultur ya, yaitu tadi saya bilang nggak boleh bercerita, nggak boleh mengeluh gitu, sehingga dia memendam, tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya, sehingganya putus asa hingga bunuh diri. Kalau perempuan ada, tapi kalau perempuan biasanya cenderung dia mudah untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya. Nah, pasien dengan gangguan mood seringkali memunculkan pemikiran atau bahkan usaha bunuh diri. Orang yang bunuh diri biasanya sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri. Selain bunuh diri ini juga ada self-harm. Yang akhir-akhir ini juga, saya nggak tahu ya, apakah ini suatu pola pembelajaran atau tren remaja-remaja, khususnya saya akhir-akhir ini banyak menangani pasien-pasien self-harm. Ya. Yang memang mereka dari self-harm ini ada ide-ide bunuh diri. Pada akhirnya memang ada ide-ide bunuh diri. Sekitar 15% orang yang diduga diagnosis depresi mayor melakukan usaha bunuh diri. Mayor ini depresi berat. Ya. Rata-rata orang yang mengalami depresi berat, ketika saya tanya apakah putus asa sampai keinginan bunuh diri, rata-rata mereka mengalami ini. Saya bahkan selalu bertanya, ketika misalnya iya saya putus apakah ada keinginan untuk bunuh diri? Iya. Dengan cara apa yang terlintas waktu itu? Sampai seperti itu saya bertanya ya. Dengan artinya saya mencari tahu apa sih ide-ide yang ada di kepalanya gitu ya. Ternyata macam-macam sekali. Ya.
Bunuh diri adalah usaha yang dilakukan untuk mengakibatkan kematian pada diri sendiri, tentunya ya. Bunuh diri dianggap sebagai jalan keluar atau problem solving yang tepat pada si penderita yang mengalaminya, ya. Atau seseorang atau seindividu yang mengalami penderitaan yang mendalam dari apa yang dirasakan. Bunuh diri ini diasosiasikan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi atau terabaikan. Artinya, orang-orang yang secara tidak mengenali emosinya. Emosi kita itu kan ada banyak ya, emosi sedih, emosi bahagia. Orang-orang yang melakukan bunuh diri biasanya dia tidak bisa mengidentifikasi apa yang sedang dia rasakan. Nah, dari situ dia bingung untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Biasanya seperti itu. Sehingga timbullah konflik yang ambivalen antara keinginan dan harapan untuk bertahan dengan stres yang sedang dirasakan. Perasaan tidak berdaya atau tidak ada harapan menyempati pilihan yang dipersepsi dan kebutuhan untuk melarikan diri. Udahlah, aku capek dengan ini. Kayaknya aku melakukan ini salah, melakukan itu salah, dan aku nggak merasa besok bakalan berhasil, misalnya seperti itu ya. Nah, gangguan mood, ini kalau kita lihat ya, 15% pasien gangguan mood ada kemungkinan untuk bunuh diri. Sedangkan percobaan bunuh diri, 10% percobaan bunuh diri, kemudian mereka berhasil dengan bunuh diri. 45-70% orang yang bunuh diri memiliki gangguan mood. Pasti memiliki gangguan mood. Nah, 19-24% orang berhasil bunuh diri pernah melakukan usaha bunuh diri sebelumnya. Saya selama pengalaman berpraktik, orang dengan gangguan mood pasti pernah ada ide-ide bunuh diri. Entah itu dengan cara yang sangat sederhana atau bahkan sampai cara yang sampai se ekstrim apapun ya. Nah, saya punya cerita nih kalau yang tentang bunuh diri dulu rekan sejawat saya waktu di Jogja ya. Kliennya juga waktu itu dia baru lulus gitu ya. Kliennya ini waktu itu tegak diagnosisnya depresi berat. Ya, depresi berat sudah ada dengan gejala psikotik gitu itu ya. Nah, moodnya berubah-berubah sangat tidak bisa dideteksi. Dan dia sudah beberapa kali treatment gitu ya, mendatangi profesi psikolog gitu ya. Dan dia juga sudah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Waktu itu OD sudah juga pernah minum obat terlalu banyak tapi nggak berhasil. Terus minum Baygon, minum Kispray, lalu apa lagi ya waktu itu? Kalau nggak salah terakhir itu memotong nadinya tapi ketahuan, dan terakhir itu dia cebur sumur, masuk sumur, dan pada akhirnya si klien ini masuk sumur. Karena memang waktu itu bukan kesalahan dari proses terapi, waktu itu memang si klien tidak mendapatkan dukungan dari orang sekitar. Sementara waktu itu peran orang tua ya kalau nggak salah. Nah, waktu itu yang menjadi sumber stresornya adalah orang orang tuanya, sehingga yang seharusnya menjadi agen perubahan atau signifikan support malahan itu menjadi stresor terus. Kita bisa bayangkan ya yang sehari-hari dia bersama orang tua kayak gitu, dan itu adalah sumber stresornya, dan kita nggak tahu kapan ide-ide itu muncul, dan pada akhirnya si klien ini meninggal dengan cara nyebur sumur gitu ya. Nah, kebanyakan kan yang bunuh diri pasti ada sebelumnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Gitu ya. Nah, biasanya
klien-klien yang sudah ada ide bunuh diri, saya selalu melibatkan orang-orang terdekatnya, terutama significant person-nya. Entah orang tua, suami, istri, siapapun orang terdekatnya. Agar ini untuk menekan, agar orang-orang di sekitarnya sebagai significant support gitu, untuk menekan keinginan-keinginan ini muncul kembali gitu. Nah, ini karakteristik ya tentang bunuh diri ya. Secara gender, kebanyakan perempuan. Yang berhasil, yang banyak percobaan itu adalah perempuan. Kenapa yang berhasil laki-laki? Karena kalau perempuan tuh masih ada rasa takutnya. Tapi kalau laki-laki, karena laki-laki itu sudah kita kenal orangnya sangat pemberani, sehingga dia tidak berpikir panjang. Lalu usianya sebagian besar kaum muda, ya. Mulai dari rentang remaja, dewasa awal, dewasa tengah, kayak gitu ya. Sampai dewasa akhir. Risiko meningkat sesuai usia. Lalu metodenya apa? Kalau perempuan itu lebih memotong nadi dengan obat-obatan ya. Kalau laki-laki lebih yang ekstrim, lebih dengan melompat gitu ya, dengan senjata tajam, lebih kasar gitu. Diagnosis umumnya apa? Secara ada gangguan kepribadian ambang atau schizofren. Ya, terus gangguan mood utama. Kalau pada yang berhasil itu adalah gangguan mood utama. Lalu afek yang dominan depresi dengan kemarahan. Biasanya kalau yang orang yang mencoba ya. Kalau yang berhasil pasti depresi dengan putus asa. Motivasinya apa? Perubahan situasi untuk meminta bantuan. Kalau yang berhasil udah kematian gitu ya. Perawatan jalannya penyembuhan yang lebih cepat disporia. Lalu kalau sudah berhasil ya nggak ada lagi ya. Sikap terhadap usaha bunuh diri, upaya untuk bertahan, janji untuk tidak mengulanginya. Nah, hal-hal yang dua ini banyak terjadi pada perempuan gitu ya. Nah, secara etiologis dari sudut pandang sosiologis ini oleh teori Emil menyatakan bahwa bunuh diri dapat digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah egoistis atau bunuh diri yang terjadi pada mereka yang tidak terintegrasi dengan kuat pada berbagai kelompok sosial. Yang kedua, altruistik. Tindakan bunuh diri yang dilakukan karena integrasi yang terlalu berlebihan terhadap sesuatu kelompok, dan bunuh diri merupakan upaya untuk menumbuhkan integrasi kelompok. Ya. Lalu anomik, dilakukan oleh orang yang integrasi dengan masyarakat terganggu sehingga membuat mereka tidak mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan norma kelompok. Secara sudut pandang psikologis, menurut Freud, orang yang bunuh diri ini menampilkan agresinya yang diarahkan ke dalam dirinya untuk melawan introyeksi dan objek kateksis yang ambivalen, ya, pembunuhan yang dibalikkan retrofleksis, ya. Harapannya untuk apa? Untuk membunuh, harapan untuk dibunuh, dan harapan untuk mati. Ini secara psikologis ya. Terus secara biologis apa? Adanya kecenderungan bunuh diri yang diturunkan dalam keluarga. Terus faktor genetik turunan terkait dengan impulsivitas, lalu kekurangan serotonin. Itu secara hormon. Oke, baik. Ini hasil penjelasan saya dari apa sejak awal saya jelaskan. Apabila teman-teman nanti ada pertanyaan, kita akan buka pada sesi Zoom. Silakan dicatat. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman semua paham dan bisa menerima penjelasan-penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.